Halo Tribuners, senang sekali saya Tanita Patesina bisa menjumpai Anda di Tribun Ambon hari ini edisi 11 Juni 2022. Sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan di hadapan Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Mantan Wali Kota Ambon Richard Lohena Pesi diduga terima uang jatah dari berbagai proyek. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menduga mantan Wali Kota Ambon Richard Lohena Pesi menerima sejumlah uang dari berbagai pengadaan proyek pemerintah Kota Ambon. Dugaan tersebut didalami penyidik KPK lewat 4 saksi pada Rabu 8 Juni 2022 lalu. Pemeriksaan keempat saksi itu terkait kasus dugaan suap persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail Alfamidi tahun 2020 di Kota Ambon. PLT Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis 9 Juni 2022 menyebut tim penyidik terus melakukan pendalaman, antara lain terkait dengan dugaan aliran sejumlah uang berupa jatah untuk tersangka Richard Lohena Pesi dari berbagai proyek pengadaan di beberapa SKPD pemerintah Kota Ambon. Keempat saksi itu ialah Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan, Lawalata serta 3 anggota Pokja UKPBJ, masing-masing Andrisa Siwabesi, Michael O. Patinama, dan Yohanis Rampa. Sebelumnya penyidik KPK telah mendalami dugaan Richard Lohena Pesi mengatur pemenang setiap proyek di pemerintah Kota Ambon. Dugaan itu didalami lewat 4 saksi yang diperiksa pada Selasa 7 Juni 2022. KPK telah menetapkan Wali Kota Ambon 2 periode Richard Lohena Pesi sebagai tersangka kasus dugaan suap tersebut. Dia dijerat bersama staf tata usaha pimpinan pada pemerintah Kota Ambon Andrew Erwin Hanusa dan karyawan Alfamidi Kota Ambon Amri. Tapi apakah benar Bapak tidak kaki serius atau gimana? Enggak, ini saya pakai sendal ini. Oh gitu ya Pak. Saya operasi kaki kan. Terus punya gitu. Oh iya. Ini obatnya. Mana Pak? Ada yang mau disampaikan Pak? Masyarakat yang ini kemauan mana Pak? Ayo kemauan mana Pak? Senang Pak kemauan Pak. Aduh, kemauan mana Pak? Nonton ini Pak. Super Strange. Pasca lantik Audi Salhuteru jadi raja definitif negeri Latu Halat, Bodimin Watimena mengatakan yang tak setuju bisa lewat jalur hukum. Audi Salhuteru resmi dilantik jadi raja definitif negeri Latu Halat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Jumat 10 Juni 2022. Meskipun sempat terjadi penolakan oleh warga Latu Halat sehari sebelum pelantikan. Bahkan warga sempat mengancam akan blokade jalan di negeri yang terkenal akan kuliner taiminya itu. Penjabat Wali Kota Ambon, Bodimin Watimena pun tak melarang bila ada perbedaan pendapat tersebut. Namun dia berpesan untuk mengajukan keberatan sesuai mekanisme yang ada atau lewat jalur hukum. Watimena menjelaskan penentuan raja definitif Latu Halat sudah sesuai proses yang ada, mulai dari mata rumah parenta hingga ke DPRD Kota Ambon dan akhirnya ke pemerintah kota. Bahkan sehari sebelum pelantikan pun Watimena telah memanggil kedua belah pihak, yakni Audi Salhuteru dan Edwin Salhuteru yang direkomendasikan mata rumah parenta sebagai raja. Lanjutnya persoalan pemilihan raja definitif di Kota Ambon harus segera diselesaikan, lantaran masyarakatlah yang akan menjadi korban. Desa, pada hari ini Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022. Proses ini sudah kita lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, mekanismenya sudah kita lakukan dari bawah. Dari mulai penetapan mata rumah perintah sampai di Saniri, sampai di proses di penjabat pemerintah negeri, camat, bagian pemerintahan, sampai kita akhirin dengan DPRD Kota Ambon, semua sudah kita lalui. Dan kesimpulan kita adalah harus segera dilakukan pelantikan. Makanya tadi saya bilang, kalau yang berkeberatan terhadap proses pelantikan ini, ada mekanisme, ada jalur hukum yang bisa ditempuh. Pemerintah kota tidak bisa tinggal diam dan membiarkan persoalan ini berlarut-larut sehingga menimbulkan kerugian di masyarakat.
ya kan? Apakah hal itu juga berlaku untuk negeri-negeri lain yang Ya, belum sesuai dengan apa yang persoalan yang dialami oleh masing-masing negeri. Honorer di Kota Ambon bakal dihapus, ini langkah penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watemena. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Menpan RB menghapus tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah tahun 2023 mendatang. Surat tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu telah diserahkan ke daerah-daerah termasuk ke Kota Ambon. Menurut penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watemena sudah mengarahkan Sekretaris Kota Ambon Agus Rimase dan juga jajarannya untuk mengidentifikasi tenaga honorer dan kontrak yang ada. Lanjutnya dalam surat itu tertuang penghapusan pegawai honorer dan kontrak serta diganti ke outsourcing yang dikelola pihak ketiga. Menurutnya pemerintah daerah hanya bisa menyesuaikan dengan arahan dari pusat. Jadi pemerintah di daerah termasuk pemerintah Kota Ambon sudah disurati bahwa di tahun 2023 itu tidak ada lagi pegawai honor atau kontrak yang dibiayai yang diangkat di masing-masing daerah. Jadi kalaupun ada itu nanti dia bersifat outsourcing yang dikelola oleh pihak ketiga. Nah, karena itu pemerintah daerah termasuk Kota Ambon diminta untuk mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti surat dari Kemenpan tersebut. Ya, saya sudah memindahkan kepada Perseko dan jajaran yang lain untuk segera mengidentifikasi ya tenaga kontrak atau honor di Kota Ambon. Lalu kita ikuti langkah-langkah yang sudah diminta oleh Kemenpan itu. Pada waktunya 2023 tidak ada lagi. Itu sesuai dengan surat dari Kemenpan. Ini salah satu penyerapan APBD terbanyak untuk bayar gaji pemerintah. Ya itu yang sudah terjadi selama ini di Kota Ambon. Dan kita tidak bisa lagi balik ke belakang untuk melihat kekurangan-kekurangan yang ada. Tapi ya yang bisa kita perbaiki ke depan kita lakukan. baik dari aparatur sipil negara di Tribuners gandeng MedStar Emergency, Stikes Maluku Husada gelar pelatihan BTCLS. Bersama MedStar Emergency, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Stikes Maluku Husada gelar pelatihan Basic Trauma and Cardiac Life Support BTCLS Sabtu 11 Juni 2022 pagi. Pantauan tribunambon.com di lokasi, para peserta tampak antusias mengikuti setiap pelatihan yang diberikan para instruktur. Mereka dibagi atas kelompok-kelompok dalam masing-masing ruang kelas. Tersedia beberapa kelas materi cardiac life support untuk setiap kelompok peserta, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, materi CLS yang dilakukan di rumah sakit dengan berbagai alat penunjang. Kedua, materi CLS pada korban kecelakaan. Dan ketiga, materi CLS pada bayi. Masing-masing dari peserta diinstruksikan untuk mempraktekkan materi yang telah diberikan sebelumnya kepada objek latihan yakni dummy dan pasien peraga. Menurut pembina Yayasan Stikes Maluku Husada, Hamdan Tuni, kegiatan tersebut rutin diselenggarakan dalam 7 tahun terakhir. Ia melanjutkan pelatihan tersebut dirasa penting mengingat peraturan yang tengah berlaku saat ini membutuhkan tenaga profesi pada bidang tersebut. Ia berharap sebanyak 182 peserta kegiatan yang telah berlangsung selama 11 hari tersebut dapat mengaplikasikannya saat dibutuhkan. Diketahui BTCLS sendiri merupakan pelatihan yang menyediakan suatu metode yang dapat dipercaya dalam penanganan kasus trauma dan pengetahuan dasar kepada perawat dengan cara satu, menilai kondisi pasien dengan cepat dan teliti. Kedua, resusitasi dan stabilisasi pasien menurut prioritas. Terima kasih kalau acara ini kita itu setiap angkatan. Dan ini angkatan ke-7 ya, Pak Ketua ya. Angkatan ke-7 yang kita lakukan. Karena
regulasi sekarang membutuhkan keahlian, arahnya ke profesi. Jadi dengan pelatihan BTLS dan BTCLS ini untuk memberikan penguatan kepada lulusan. Sebab pada saat ditempatkan atau didaya gunakan, itu mereka harus memiliki sertifikat pelatihan ini. Jadi kalau tanggapan ya itu memang keharusan ya, merupakan satu keharusan dari Stikes Maluku Usada. Iya, kita udah kegiatan ini 7 tahun, tapi tergantung dari emergensi yang kita pakai. Kalau memang harus dia ada dibangun MOU, ya itu yang kita harapkan. Dengan kerjasama itu memudahkan semuanya, baik dari penyampaian kepada mahasiswa maupun mahasiswa ke mereka dan staf yang ada di Stikes Maluku Usada. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Direktur CV7 Wali diperiksa terkait kasus korupsi lampu jalan di Buru. Direktur CV7 Wali akhirnya diperiksa jaksa terkait dugaan korupsi anggaran pengadaan lampu jalan di Kabupaten Buru. Pemeriksaan tersebut digelar di kantor Kejari Buru Sabtu 11 Juni 2022 kemarin. Demikian disampaikan Kasubsi Penyidikan Kejari Buru Danitya Putra Prawira saat dikonfirmasi tribunambon.com pada hari Sabtu 11 Juni 2022. Proses pemeriksaan saksi itu lanjutnya digelar selama 11 jam. Jaksa yang bertugas sebagai penyidik yakni Jaksa Fungsional Bidang Pidana Khusus Kevin Adiaksa. Prawira menjelaskan CV7 Wali merupakan perusahaan yang menawarkan ke 32 desa di Kabupaten Buru dan menjual lampu jalan tenaga surya atau solar cell sebanyak 257 unit. Saat ditanya apa saja yang dipertanyakan pada saksi, Prawira enggan menjawabnya. Diketahui kerugian keuangan negara dalam kasus pengadaan lampu jalan ini senilai 3,2 miliar rupiah. Diduga sebanyak 82 kepala desa terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi lampu jalan itu. Dari 82 terduga, baru 15 kepala desa yang telah mengembalikan uang sebesar 212 juta rupiah. Total 16 saksi telah diperiksa dalam perkara tersebut. Tribuners, air panas Hatua Satu Lehu, pilihan healing kalau penat kerja. Pulau Ambon dikenal dengan wisata pantainya, mulai dari Natsepa, Pantai Liang, Pintu Kota, hingga pantai dengan taman bawah laut yang apik di pesisir Desa Morela. Namun tidak berarti hanya pantai yang jadi pilihan pelancong. Nah, ada juga pilihan wisata sekaligus healing untuk Anda Tribuners, yakni kolam air panas Satu Asa di negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah. Dari pusat kota, Tribuners harus menempuh perjalanan kurang lebih 29 km dengan waktu 1 jam. Dari Jalan Raya Tulehu menuju pemandian berjarak kurang lebih 1 km. Sepanjang jalan menuju titik pemandian akan disuguhkan dengan rimbun pepohonan sepanjang perjalanan. Untuk biaya masuk pemandian cukup murah, hanya Rp5.000 per orang. Di area pemandian terbagi 2 bagian kolam. Ada kolam air hangat dan di sebelahnya tersedia kolam dengan air yang cukup panas. Panasnya tampak dari uap seperti kabut di atas permukaan air. Dasar kolam pun penuh bebatuan kecil yang sengaja diletakkan untuk terapi penyembuhan. Tersedia juga kucuran air panas yang biasanya digunakan sebagai pijatan alami. Rimbun pepohonan pun menambah kesan alami.
Di pemandian ini juga disediakan sejumlah fasilitas, mulai lapak kuliner, ruang ganti, kamar mandi, dan musola. Biasanya di akhir pekan pemandian ini sangat ramai hingga larut malam. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 11 Juni 2022. Saya Tanita Patisina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.